Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya Mahfud Nugroho akan memberikan penjelasan mengenai variabel penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian manajemen. Oke, nah variabel penelitian ini apa sih sebenarnya? Kemudian ada berapa macamnya dan seperti apa? Akan kita ulas langsung. Oke, variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini kalau misalnya dari segi bahasa adalah vary dan able yang berarti berubah dan dapat. Jadi variabel ini dapat berubah atau bervariasi. Nah, variabel ini juga merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Nah, variabel ini adalah suatu sebutan yang dapat diberikan nilai angka atau kuantitatif atau nilai mutu atau bisa disebut juga dengan kualitatif. Nah, variabel ini juga merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Nah, atribut itu misalnya tidak sekolah, tidak tamat SD, tidak tamat SMP, maka variabelnya adalah tingkat pendidikan dari objek penelitiannya. Kemudian variabel penelitian ini juga merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris dunia nyata. Ini misalnya contohnya dalam kegiatan dalam hal penelitian kualitatif ya. Biasanya kalau kualitatif itu menyocokkan antara teori dengan fakta yang terjadi di dunia yang sesungguhnya. Nah, kemudian variabel itu dibagi ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah variabel bebas atau independence variable. Jadi, independence variable atau variabel bebas ini merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat. Ini menurut Robin pada tahun 2009. Biasanya dinotasikan dengan simbol X kalau variabel bebas itu ya. Nah, kemudian variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Ini juga disebut dengan variabel bebas. Nah, dalam perilaku organisasi, variabel bebas ini terdiri dari 3 tingkatan. Di antaranya adalah variabel tingkat individu, misalnya kayak persepsi seseorang terhadap sesuatu hal ya, pembuatan keputusan individual, pembelajaran motivasi, kayak gitu. Nah, kemudian variabel tingkat kelompok misalnya kayak komunikasi, kepemimpinan, kepuasan, dan juga politik. Kemudian variabel tingkat sistem organisasi, misalnya kayak proses seleksi, program pelatihan, program pengembangan, kemudian metode evaluasi, kinerja, dan lain sebagainya. Ini seluruhnya memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependent. Ini merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Biasanya dinotasikan dengan huruf Y. Nah, variabel terikat inilah yang seharusnya kita kupas tuntas pada latar belakang penelitian. Kemudian berikan porsi yang lebih mendalam untuk membahas variabel terikat daripada variabel bebasnya, karena merupakan implikasi dari hasil penelitian gitu ya. Jadi pada latar belakang itu lebih ditekankan kepada variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Kemudian porsi lebih mendalam lagi tentang membahas variabel terikat daripada variabel bebasnya. Nah, dalam perilaku organisasi, variabel terikat itu ada 6. Ya, misalnya contohnya kayak produktivitas, mangkir, perputaran karyawan, perilaku menyimpang di tempat kerja ya, atau disiplin kerja, kewarganegaraan, kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian variabel moderator. Apa sih variabel moderator itu? Jadi variabel moderator itu ada di moderat, namanya juga variabel moderator. Jadi ada di tengah-tengah antara variabel Y dengan variabel X. Nah, biasanya variabel moderator ini itu disimbolkan dengan huruf X atau bisa juga dengan huruf Z. Nah, variabel ini tuh sering disebut juga sebagai variabel bebas kedua dan sering digunakan dalam analisis regresi linear. Variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat dengan variabel terikat dan variabel bebas, yaitu kehadiran variabel ketiga. Variabel yang mempengaruhi atau bisa melemahkan atau menguatkan gitu ya, hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Ini bisa dinotasikan dengan X1Z tadi ya. Kemudian karakteristik variabel moderator itu seperti apa?
Jadi karakteristiknya itu lebih sulit berubah dalam jangka waktu tertentu, misalnya kayak budaya, personality, dan jenis kelamin. Contoh nih ya, pengaruh kemampuan terhadap kinerja variabel moderatornya adalah kepribadian dan usia. Artinya pengaruh kemampuan dan kinerja ini akan semakin kuat jika kepribadian itu adalah tipe A dan usia yang relatif muda. Itu contohnya ya. Kemudian variabel antara atau variabel intervening. Nah, variabel yang menghubungkan antara variabel bebas dan terikat yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan namun tidak dapat diamati atau diukur, sehingga menyebabkan hubungan antara X dan Y ini menjadi hubungan yang tidak langsung. Contohnya nih ya, pengaruh ibu terhadap ayah akan semakin kuat setelah berkeluarga. Jadi keluarga ini merupakan media bagi ibu dalam pengaruhnya terhadap ayah. Gitu. Contohnya pengaruh kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening terhadap loyalitas nasabah misalnya atau terhadap loyalitas konsumen. Ini sebagai variabel dependennya. Jadi kepuasan konsumen ini merupakan variabel interveningnya, gitu ya. Kemudian hubungan antar variabel. Jadi hubungan antar variabel itu ada macam-macam. Di antaranya adalah hubungan simetris. Ini hubungan variabel yang satu tidak disebabkan oleh yang lainnya. Tidak meneliti pengaruh antar variabel. Yang diteliti ini adalah pola hubungannya yang positif atau negatif, lemah, sedang, atau tinggi atau kuat. Gitu. Hubungan timbal balik atau resiprokal. Hubungan satu variabel ini dapat menjadi sebab atau akibat dari variabel lainnya. Hubungan timbal balik di sini ini bukanlah hubungan di mana tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan akibat. Tetapi apabila suatu waktu variabel X ini mempengaruhi variabel Y, sedangkan pada waktu yang lain itu bisa terjadi bahwa variabel Y juga bisa mempengaruhi variabel X. Jadi bisa berubah antara X dan Y-nya di lain waktu. Kemudian hubungan asimetris atau hubungan kausal. Nah, hubungan variabel satu ini mempengaruhi variabel lainnya. Dengan kata lain, jika X maka Y. Contohnya adalah pengaruh promosi terhadap penjualan. Artinya, ketika promosi ini meningkat, maka menyebabkan meningkatnya penjualan juga, gitu loh. Ketika contoh lain lagi, misalnya kayak pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi, misalnya ya. Jadi ketika seseorang itu pendapatnya meningkat, maka biasanya tingkat konsumsinya juga meningkat. Seperti itu ya. Artinya jika X meningkat sekian persen, maka Y juga meningkat. Sebaliknya, jika hubungannya itu negatif, berarti ketika X-nya tinggi, maka Y-nya rendah. Gitu, ini namanya hubungan kausal. Ini akan dengan jelas memperlihatkan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh X terhadap Y. Gitu. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita mengenai variabel penelitian. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang paham, mungkin bisa browsing-browsing ataupun sambil baca-baca referensi yang lain yang mungkin lebih mudah untuk dipahami. Jadi saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.